salah satu komitmen kami ya di dalam menyelesaikan non ASN yang terdata di BKN. Karena di dalam Undang-Undang Nomor 29 dinyatakan bahwa tahun depan sudah tidak diperbolehkan lagi instansi pemerintah. Jadi memang kita ingin menyelesaikan. Setelah itu kan nanti kita akan tentunya kalau memang kita membutuhkan P3K ya kita akan buka secara umum dan mereka akan berkompetisi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, di kesempatan yang baik ini khusus kami akan menyampaikan perihal informasi terbaru dari BKN yang merilis siaran pers berkaitan dengan aturan tambahan untuk seleksi P3K 2024. Oleh karena itu silakan disimak dulu sampai selesai untuk mendapatkan informasi dan penjelasan selengkapnya. Baik, terima kasih teman-teman, langsung saja. Nah, di sini setelah kami cek di website resmi bkn.go.id, itu di bagian publikasi ada siaran pers yang dikeluarkan oleh BKN pada tanggal 27 Desember 2024. Dan langsung saja kita lihat isi dari siaran persnya teman-teman yang sudah kami download filenya. Nah, ini dia file dari siaran pers BKN yang nyatakan bahwasanya pemerintah itu terbitkan aturan tambahan tentang kriteria pelamar pada seleksi P3K tahap 2. Berarti ini seperti penegasan terkait dengan untuk penataan non-ASN tahun 2024, tentunya untuk menyelesaikan seluruh tenaga non-ASN terlebih khusus yang terdata dalam database BKN. Nah, langsung saja kita baca di sini disampaikan pemerintah melalui Kemenpan RB itu telah menerbitkan aturan yang mengatur tentang kriteria pelamar pada seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K tahap 2 bagi tenaga non-ASN yang terdaftar dalam pangkalan data BKN tahun anggaran 2024. Nah, aturan tersebut itu tertuang melalui Kemenpan 634 tahun 2024, yaitu tentang kriteria pelamar pada seleksi P3K bagi tenaga non-ASN yang terdaftar dalam database BKN. Nah, dalam keputusan Menpan tersebut itu dijelaskan bahwa tenaga non-ASN yang terdaftar dalam pangkalan data tenaga non-ASN BKN ini dapat mengikuti seleksi P3K tahap 2 dalam hal memenuhi kriteria sebagai berikut. Nah, yang pertama itu ada yang TMS, seleksi administrasi P3K tahap 1, kemudian TMS, seleksi administrasi pengadaan CPNS, dan belum melamar pada seleksi pengadaan ASN. Nah, untuk lebih lanjut, pelamar dengan kriteria yang disebutkan tadi, 3 kriteria tadi itu akan mendaftar atau melamar pada instansi pemerintah tempat bekerja saat mendaftar, serta melamar pada jabatan itu ada 4 diberi pilihan: pengelola umum operasional, operator layanan operasional, pengelola layanan operasional, atau penata layanan operasional. Nah, untuk diketahui juga teman-teman bahwasanya pendaftaran seleksi P3K tahap 2 di portal SCSN BKN sendiri sudah berlangsung dari tanggal 17 November dan akan berakhir tanggal 31 Desember. Nah, lebih kurang 3 hari lagi teman-teman pendaftarannya untuk MP3K tahap 2. Jadi bagi rekan-rekan yang masuk dalam kriteria yang disebutkan dalam siaran pers BKN ini, silakan selesaikan segera pendaftaran P3K 2024 tahap 2 agar teman-teman bisa mengikuti seluruh tahapan seleksi, karena sesuai regulasi yang berlaku, non-ASN yang mengikuti tahapan seleksi yang akan diangkat menjadi P3K, baik itu P3K penuh waktu maupun paruh waktu. Nah, untuk juga bagi teman-teman yang P3K tahap 1 tentunya sudah mengecek di website instansinya masing-masing, karena mulai dari kemarin tanggal 27 Desember itu sudah banyak instansi yang mengumumkan seleksinya, dan pengumuman kelulusan tersebut tentunya ada kode-kode yang harus rekan-rekan ketahui. Nah, bagi rekan-rekan menyatakan lulus P3K penuh waktu ya, karena untuk yang mengisi lowongan formasi tentunya yang dinyatakan lulus sesuai atau menurut keputusan Menpan RB tahun 2024 baik itu 347, 348, dan 349 yang ada kode R2 per L atau R3 per L. Nah, bagi rekan-rekan yang hanya berkode R2 atau R3, itu tentunya sesuai dengan Kemenpan RB dipertimbangkan menjadi P3K paruh waktu.
Nah, itu terkait dengan siaran pers yang dapat kami sampaikan yang disampaikan oleh BKN pada 27 Desember 2024. Dan untuk lebih jelasnya lagi kami akan memutarkan penjelasan terbaru yang disampaikan Menpan RB Bu Rini beberapa waktu yang lalu terkait dengan penataan non-ASN. Jadi silakan disimak videonya teman-teman. Hari ini kan mulai dengan hari ini sampai dengan beberapa hari ke depan itu kan memang untuk seleksi P3K yang periode pertama kan sudah terrealisasi gitu pengumuman khusus terhadap para pelamar Periode pertama apa periode periode pertama. kan sudah tinggal kan? Maksudnya yang periode pertama kan pengumuman hari ini sampai dengan beberapa hari ke depan kita ada ilmunya untuk mereka yang lulus dan tidak lulus. Ya tentunya kan ini kan salah satu komitmen kami ya di dalam menyelesaikan non ASN yang terdata di BKN. Karena di dalam Undang-Undang Nomor 29 dinyatakan bahwa tahun depan sudah tidak diperbolehkan lagi instansi pemerintah. Jadi memang kita ingin menyelesaikan. Setelah itu kan nanti kita akan tentunya kalau memang kita membutuhkan P3K ya kita akan buka secara umum dan mereka akan berkompetisi ya. Tetapi ini kan memang kita menyelesaikan yang kemarin terdata di daerah ASN. Jadi kepada teman-teman ya memang kalau memang sudah sesuai dengan formasinya dan sesuai dengan ininya formasi kemudian latar belakang pendidikan ya nanti kita begitu umumkan dan mereka akan mendapatkan NIP dan sebagainya itu sih. Kalau yang belum lulus untuk periode pertama ini kita kan buka komik kedua karena sepanjang dia ada terdata di BKN tentunya dia bisa mengikuti tahap 2 ya karena memang komitmen kita itu adalah menyelesaikan yang 1,7 yang terdata di BKN kemudian yang kemarin TMS dan sebagainya kan sudah kita buka nanti untuk yang periode kedua itu yang teman-teman dari P3K yang kemarin saya tertarik kepada CPNS kan kemarin dia masuk ke CPNS kan dia nggak bisa masuk tuh nah sekarang kita silahkan kalau memang mau masuk ke P3K gitu jadi kita buka karena komitmennya memang betul-betul ingin menyelesaikan 1,7 tapi memang formasi yang diusulkan ke kami dari instansi itu tidak 1,7 tapi bukan sekitar 1.017.000 jadi memang misinya memang 1,7 jadi kita sudah menyediakan 1,7 tetapi memang yang diusulkan ke kami kan kita nggak bisa yang mengusulkan kan dari instansinya pemerintah karena kebutuhan dari instansinya masing-masing ternyata mereka mengusulkan tidak sejumlah yang di dalam datanya nah kepada para non ASN yang terdata tadi tapi tidak ada formasinya nanti kita akan masukkan ke dalam mekanisme paruh waktu termasuk guru ya Bu? Iya semuanya gitu kalau memang tidak ada formasinya tapi dia masuk data ASN maka dia akan kita masukkan ke dalam paruh waktu makanya kemarin saya mengeluarkan surat itu supaya instansi pemerintah untuk sementara waktu untuk tetap menyediakan anggaran untuk mereka yang sekarang Oke, terima kasih. Itulah informasi dan penjelasan dapat kami sampaikan. Bagi P3K tahap 1 silakan dicek hasil kelulusannya di website instansi masing-masing untuk melihat apakah teman-teman mengisi lowongan formasi atau tidak mengisi lowongan formasi. Sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.